Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada siang hari ini adalah innovation strategic. Kita sebelumnya sudah membahas mengenai beberapa teori dan beberapa instrumen ya untuk menjalankan suatu strategi. Dan hari ini kita secara khusus membahas tentang bagaimana menginovasi, ya, menginovasi untuk melakukan suatu perubahan, baik terkait dengan bisnis atau dengan layanan produk yang lain gitu ya. Tapi barangkali mungkin biar kita agak lebih fokus, kita akan bicara tentang innovation strategic dalam bidang bisnis gitu ya. Karena mungkin ada pertanyaan apakah strategi bisa juga dilakukan untuk lembaga yang lain di luar bisnis misalnya, maka saya katakan dan bisa saya jawab sangat bisa sekali gitu ya, sangat bisa sekali suatu strategi diterapkan untuk suatu lembaga yang nirlaba, yang tidak berorientasi pada laba. Bagaimana membangun suatu branding, bagaimana kemudian dia bisa memiliki positioning yang bagus, yang baik di tengah para pelanggannya, customer-nya gitu ya. Nah, kali ini kita akan mempersiapkan dan membahas mengenai sebetulnya kita memiliki latar belakang yang saya kira semua sudah sangat memahami ya. Mungkin Mbak Nur, Mas Hasan, Mas Roma sudah merasakan, semuanya merasakan yang hari ini dan saat ini alhamdulillah terselamatkan dari kondisi pandemik COVID-19 kemarin. Barangkali mungkin ada di antara kawan kita atau saudara kita atau juga orang yang mungkin dalam kondisi yang kemarin tidak bisa bertahan dan harus menghadap Tuhan, ya, menghadap Allah. Nah, kita mau melihat bagaimana kondisi ke depan dan bagaimana strategi yang harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada saat ini. Saudara sekalian, kita akan bisa melihat ya kondisi sebelum pandemik kita bagaimana masih terbayang dalam pikiran kita. Cara kita bertransaksi dalam bisnis, cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain, face to face, kemudian bagaimana kita melakukan suatu perkuliahan juga berada dalam satu kampus gitu ya. Begitu juga mungkin dalam aktivitas yang lain masih terbayang dalam pikiran kita, dalam benak kita masih segar sekali ingatan kita transaksi maupun aktivitas yang kita lakukan sebelum masa pandemik. Dan 2 tahun terakhir kita sangat ingat, apalagi 2 tahun terakhir kemarin ya, yang kemudian begitu sangat sulit kita face to face dan kemudian harus lakukan secara offline, transaksi juga tidak bisa harus bayar tunai, terkadang kita harus menggunakan non tunai cashless ya, menggunakan electronic money. Kemudian kita juga dalam berbisnis terutama mungkin yang merasakan juga bagaimana kita mengirim barang yang dulu kita bisa antar sendiri gitu ya. Sekarang 2 tahun terakhir kita cukup dengan menggunakan jasa kurir dan semuanya terselesaikan gitu ya. Begitu juga dalam mengenalkan produk kita, memasarkan produk kita gitu, juga sudah terfasilitasi ya dengan secara online. Begitu juga kegiatan belajar mengajar kita sama Sinat, ya kan. Dulu pernah kita tatap muka di kampus, tiba-tiba 2 tahun terakhir kita harus lakukan secara online gitu. Nah, ini semua tentunya akan merubah kebiasaan dan kondisi sekarang ketika ada normal baru gitu ya, new normal, sedang terjadi suatu recovery saat ini. Recovery saat ini, perbaikan dan menuju pada suatu pertumbuhan baru. Nah, saudara sekalian, tentunya kita akan berada dalam beberapa pilihan gitu ya, beberapa pilihan. Pilihan yang pertama refleks ya, ketika kita mungkin menghadapi hal ini dengan kondisi yang tidak berubah dari masa sebelum pandemik, maka kita bisa disebut sebagai ya kalau kita ibaratkan seperti katak gitu ya, seperti katak yang kemudian masuk dalam belanga, di dalam belanga kemudian dia merasakan kenikmatan tersendiri gitu ya karena hangat gitu, dan kemudian kehangatan semakin tinggi gitu dan tidak merasakan bahwa dia dalam suatu bahaya gitu.
Dan pada akhirnya dia harus ketika dia ingin melompat, energi sudah habis gitu ya, energi sudah habis karena tersedot gitu ya dengan kenyamanan yang ada itu gitu, dan akhirnya berujung pada sebuah kematian gitu ya, pada di mana dia meninggal dalam suatu kenikmatannya gitu ya, dalam kenikmatannya gitu. Nah, saya kira kondisi saat ini kita yang bergerak di dunia bisnis atau yang bergerak dalam dunia pendidikan, ya dalam dunia sosial yang lain gitu, cara-cara kita mungkin akan berubah ke depan, dan kita barangkali segera harus menyesuaikan. Kalau tidak, maka kondisinya seperti nasib kata ini yang kemudian harus meninggal di belanga. Nah, saudara sekalian, ada suatu pikiran baru kita. Ada suatu pikiran yang dimana kondisi normal ini tentunya akan berbeda dengan normal sebelumnya, gitu ya. Dan ada beberapa perubahan yang segera harus kita sesuaikan, gitu ya. Perubahan yang harus kita sesuaikan. Nah, untuk kita bisa sesuaikan, pasti tujuan utama kita dalam membuat sebuah strategi inovasi bertahan ini, maka kita ada pilihan ya, ada pilihan di mana kita yang mungkin dalam berbagai posisi kita masing-masing ya, ada sebagai guru mungkin pendidik, ada sebagai seorang pebisnis atau yang melayani masyarakat ya di sebagai civil servants ya, sebagai abdi masyarakat gitu. Ya, semua kita ada customer namanya, ada sesuatu yang kita layani di situ. Baik siswa kita, mahasiswa kita, atau mungkin ada pelanggan kita, ada customer kita. Nah, di situ bagaimana kita bisa mempertahankan mereka itu gitu ya, dengan kemampuan dasar yang kita miliki saat ini. Jadi saat sebelum terjadi pandemik, kita sudah pernah memberikan pelayanan gitu ya, dan selama pandemik sudah teruji kita memberikan pelayanan. Barangkali sampai saat ini kita tetap masih bisa mempertahankan itu gitu ya. Itu yang disebut dengan core, ya, itu disebut dengan core. Nah, kalau kita lihat gambar, saudara sekalian, gambar saya terlihat nggak ya, di sebelah kanan ada warna merah, warna orange, dan warna kuning. Terlihat nggak ya di sebelah kanan? Terlihat, Pak. Oke, terlihat. Nah, sekarang kita coba agak sedikit fokus melihat gambar itu, ya. Nah, gambar itu apa sih sebetulnya? Memperlihatkan suatu bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa menjadi to be winner, ya, to be winner, dan bagaimana kita bermain, ya, di mana kita bermain, maksudnya area permainan bisnis kita atau organisasi kita itu di mana, gitu. Nah, kalau dilihat di warna yang merah itu disebut dengan core, optimizing existing product for existing customers. Maksudnya apa? Seperti yang kita serikan tadi, kita punya suatu core bisnis yang kita miliki sebagai basic services yang kita sudah pernah lakukan sebelumnya, itu harus kita optimalisasikan, ya, baik terkait dengan layanan maupun terkait dengan produk. Itu hal yang sangat mendasar sekali. Jangan sampai kemudian semua kualitas yang telah kita berikan selama ini kita turunkan standarnya atau kita turunkan layanannya. Ini sebagai sebuah bentuk contoh misalnya, ini saya coba berkomitmen nih, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, sebetulnya saya ada urusan rumah tangga juga gitu ya. Ini handle adik yang di rumah sakit, ternyata berbagi peran dengan istri yang handle ke rumah sakit. Saya sebetulnya juga ada halal bihalal haji gitu, dan kebetulan saya juga aktif di dalamnya sebetulnya. Tapi saya coba komitmen nih dengan mbak-mbak dan mas-masnya di sini karena sudah ada jadwal juga gitu ya. Ya, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala constraint yang ada gitu ya. Kita mencoba lakukan itu dengan seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan ya. Nah, plus tentunya gitu ya, kalau kita ingin growth, kita ingin berkembang ya, maka apa yang harus dilakukan? Harus lakukan adjustment ya, expanding from existing business itu
new to the company business, ya, meningkatkan penjualan melalui sebuah kolaborasi dengan perusahaan lain. Jadi maksudnya apa? Perusahaan lain yang dimaksud di sini adalah bukan berarti dalam konteks misalnya corporate atau sesuatu yang commercial relationship, ya. Bisa jadi dengan berbagai instrumen, dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai infrastruktur, dengan berbagai ekosistem yang ada, kita bisa manfaatkan semuanya dalam rangka untuk melakukan JSON, dalam rangka untuk melakukan expanding, ya, melakukan expand, ya, mengembangkan, meningkatkan gitu. Ya, sebagai contoh sederhana, walaupun ini sudah biasa kita lakukan dengan menggunakan Zoom misalnya, ya, link Zoom ini salah satu dari bentuk salah satu bentuk kolaborasi. Kolaborasi dengan apa? Kolaborasi dengan platform, ya kan? Kalau tidak ada platform Zoom ini, mungkin kita akan sedikit kesulitan gitu untuk kita melakukan aktivitas kita perkuliahan siang hari ini. Ini salah satu contoh. Artinya bahwa collaboration itu bisa dilakukan dengan berbagai instrumen. Ya, bisa dengan orang, bisa dengan corporate, bisa dengan platform, bisa dengan menggunakan financial institutions, ya, bisa masuk dalam sebuah ekosistem, komunitas, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari sebuah kolaborasi gitu. Jadi kalau kita ingin kemudian bisa achieve two goals gitu ya, maka kita perlu tidak harus sendirian, ya, tidak harus sendirian. Kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Itu pesan yang kedua, message yang kedua, ya. Message yang ketiga, untuk bisa melakukan survival innovation, maka kita untuk bisa berinovasi, bisa bertahan gitu ya. Maka strategi yang ketiga adalah melakukan yang disebut dengan transformational, ya, transformational. Apa itu? Developing breakthrough and inventing things for market that's done yet exist, melalui sebuah proses pembelajaran, melalui sebuah proses pengalaman pembelajaran yang akan bisa meningkatkan value bagi kita, dan kemudian kita bisa memiliki breakthrough, ya. Kita bisa memiliki jalan keluar, kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan, kita bisa mendapatkan sebuah breakthrough, ya. Breakthrough itu terobosan, ya, dalam bahasa Indonesianya terobosan. Jadi ketika kita mungkin biasa-biasa saja, barangkali untuk melakukan leading, untuk bisa melakukan improving itu sulit gitu. Tapi ketika kemudian kita bisa belajar dari pengalaman, kemudian kita kolaborasi dengan pihak lain, akan memunculkan gagasan-gagasan baru yang memberikan pencerahan, dan kemudian kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, ya, kepada customer kita maupun kepada calon customer yang kita ingin bidik, gitu ya. Oke. Oh ya, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan bisa tanya ya, bisa hand raise, atau Anda mau skip juga nggak masalah ya, mau keep, mau break boleh juga ya. Soalnya Bapak Gio, saya kurang jelas, perlu penjelasan lagi gitu, saya persilahkan ya. Jadi jangan dibiarkan ini mengalir kemudian ternyata tidak ada impact terhadap kita, maksudnya mungkin tidak paham atau apa begitu ya. Tolong ditanyakan saja secara langsung. Oke, good. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Nia atau Mbak Nur, Mbak Rohma? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Iya. Jadi survival innovation strategic ada berapa? Ada 3, Pak. Ada 3, ya. Pak. Yang kita singkat dengan istilah core, bukan singkat ya, core. Core itu adalah basic, ya, basic atau dasar, itu core. Apanya yang masuk ke dasar? Dasar adalah apa yang selama ini sudah kita lakukan, kita optimiskan, ya, kita optimalisasikan gitu ya. Itu intinya dari core. Jadi jangan dihilangkan, pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan gitu. Nah, untuk bisa memberikan value yang lebih kuat, untuk memberikan value yang lebih besar, maka lakukan expand, ya. Expand dengan cara apa? Collaboration, ya, dengan cara collaboration. Jadi kita menggunakan sumber-sumber energi dari luar itu untuk bisa kita mendapatkan kekuatan baru, ya, untuk mendapatkan value baru, untuk mendapatkan
sumber energi baru gitu ya melalui sebuah kolaborasi gitu ya. Dan kemudian setelah itu siap lakukan transformasi ya, lakukan transformasi. Lakukan breakthrough ya, cari terobosan-terobosan baru gitu. Kenapa? Dengan energi baru itu maka kita akan bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita bisa lakukan. Ya, itu logikanya seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Ya, seperti halnya misalnya yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni misalnya ya. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, saya kira semua sudah pernah mendengar cerita itu yang sangat mengharukan gitu ya. Dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain ketika ingin menghajikan ibunya tapi tidak punya uang gitu ya. Dan kemudian dia harus berlatih mengumpulkan energi, dan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah berkolaborasi dengan dombanya gitu ya, dengan dombanya. Dombanya dipikul kemudian naik dan turun gunung gitu ya. Sehari dilakukan terus ya, berhari-hari sampai kemudian muncul kekuatan hasil dari sebuah latihan yang luar biasa itu, dan kemudian ternyata dia mampu ya menggendong ibunya ya, yang jaraknya sekitar 630 mil ya, sekitar 800 km gitu ya. Kita bisa bayangkan dari dari Surabaya sampai Jakarta membawa seorang ibu gitu ya dalam pinggulnya ya, untuk naik turun gunung sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi dia melakukan sebuah pencerahan yang mungkin sebelumnya tidak pernah dilakukan gitu ya. Oke, good. Berikutnya ada 4 jenis inovasi ya. Jadi kalau bicara tentang innovation strategic ya di dalam bisnis ini kita contohkan saja, misalnya terjadi pada kegiatan financial institution misalnya. Ya, atau tidak hanya di financial institution tapi juga di bisnis apapun ya. Di bisnis apapun butuh ada 10 komponen, ya, ada 10 komponen. 10 komponen itu apa saja? Value innovation, product innovation, promotion innovation, channel innovation, supply chain innovation, service innovation, digital innovation, UX innovation, collaboration innovation, model business innovation. Di antara 10 yang ada itu ada 4 yang ini sangat krusial ya, yang kemudian bisa masuk ke dalam seluruh jenis entity apapun ya, apakah dia masuk ke profit oriented entities ataukah dia masuk ke profit oriented entities, yaitu supply chain innovation ya, supply chain innovation. Yang kedua service innovation, yang ketiga collaboration innovation, dan yang keempat adalah model business innovation. Supply chain innovation sebagai sebuah contoh ya, sebagai sebuah contoh bagaimana menginovasi sebuah rantai pasokan ya, sebuah rantai pasokan sebagai sebuah rantai pasokan. Oke, kita mungkin kalau ambil contoh yang di luar habitat kita, di luar lingkungan kita, mungkin hanya sekedar membayangkan ya. Tapi kalau kemudian kita coba lihat di lingkungan terdekat kita, Pekalongan misalnya, industri yang berjalan kan yang sangat kita kenal adalah industri batik gitu ya, industri batik. Industri batik ini kalau kita pernah mengenal gitu ya, bagaimana proses produksi dilakukan dari mulai penyiapan bahan baku, kain morinya, kemudian peralatan kerja yang dibutuhkan ya, dari mulai peranggok itu, kemudian harus disediakan alat cap, kemudian peralatan pendukung lainnya, kemudian butuh obat-obat batik gitu ya, kemudian juga butuh untuk pembakar pemanas gitu, dan kemudian juga butuh tempat untuk nyolet ya, untuk nyolet ya, kemudian sampai kepada finishing proses dan ke packaging ya, ke packaging, kemudian masuk ke proses logistik dan kemudian distribution ya, distribusi yang kemudian dilakukan oleh para pedagang, trader dan seterusnya, retailer, sampai kepada end user gitu ya, sampai ke ujung ya, di customernya gitu. Nah, itu kalau dilakukan sendirian oleh seorang juragan batik itu kita bisa membayangkan ya,
kita bisa butuh luas lahan berapa besarnya, kemudian butuh tempat ya untuk kerjanya juga mungkin butuh berapa luas bangunannya dibutuhkan. Saya seperti industri, halnya seperti sebuah industri gitu ya. Mungkin kalau itu yang kemudian dijalankan dalam supply chain innovation, barangkali yang tidak punya lahan luas, yang tidak punya peralatan cukup gitu ya untuk proses produksi batik, mungkin tidak akan pernah jadi juragan batik gitu ya. Tapi ternyata orang Pekalongan memang kreatif gitu ya. Seperti halnya kita sebut Pekalongan kota kreatif gitu ya, kota batik ya. Nah, jadi juragan sekarang misalnya tidak perlu harus punya semuanya itu ya, tidak perlu tidak punya luas lahan, kemudian peranggok, kemudian alat kerja dan sebagainya. Sekarang kita bagi-bagi gitu ya. Untuk batik ya kita cari orang batik sendiri ya, pembatik sendiri, pembatik. Kemudian setelah selesai kita bisa ambil, kita bisa taruh ke mereka yang biasa nyolet ya, nyolet, tahu nyolet ya. Mbak Ria tahu nyolet nggak, Mbak? Mbak Ria? Tahu, Pak. Oh, tahu ya, orang Pekalongan kan ya? Iya. Okay. Iya, orang Pekalongan, Pak. Orang Pekalongan. Mudah-mudahan yang lain juga tahu nih bahasa saya nih ya, bahasa nyolet ya. Nah, itu untuk nyolet itu. Saya tidak, Pak. Oh, enggak. Tidak tahu, ya, Pak. Enggak tahu ya, Mbak Roma. Nanti kita belajar sama Mbak Nur ya. Mbak Nur ini juragan batik nih, Mbak Nur Hidayah ini. Jadi tahu dia. Saya tidak tahu nyolet, Pak. Mbak Nia, Pak, yang tahu, Pak. Oh, Mbak Nia yang tahu, Pak. Nanti Mbak Nia ngajarin nyolet ya, Mbak, sama Mbak Nur Hidayah. Apa sih? Nyolet. Nah, nyolet itu dulu, nyolet itu ini Mbak mewarnai motif. Jadi pertama dibuat motif dulu, bisa pakai tangan, bisa pakai cap gitu ya. Nah, kalau sudah ada motifnya muncul, kemudian dikasih warna tuh, misalnya bunga gitu, warnanya merah, kasih warna merah gitu ya. Kemudian pohonnya warna hitam, kasih warna hitam gitu. Itu namanya nyolet. Nyolet itu dulu dikerjakan oleh satu dalam peranggok yang dimiliki oleh juragan. Sekarang satu rumah bisa satu keluarga itu kerjanya cuma nyolet ya, nyolet semuanya, diwarnai aja, gitu ya, mewarnai saja, gitu. Nah, setelah jadi nyolet itu kemudian ditutup ya oleh tukang batik, ditutup pakai malam, ya, ditutup pakai malam agar warnanya tidak hilang ketika nanti mau dilorot. Nah, ini ada istilah lorot nih, Mbak. Dilorot, jadi menghilangkan malamnya, ya, menghilangkan. Nah, untuk lorot itu sendiri juga ada orang yang khusus untuk lorot itu. Jadi punya rumah, maksudnya dikerjakan oleh rumah tangga yang lain, ya. Tidak masuk dalam rumah tangga sebelumnya, tidak masuk ke juragan. Jadi tukang lorot. Nah, kemudian ada yang misalnya selesai, kemudian lorot sampai selesai gitu ya, sampai diselesaikan gitu. Itu nanti baru dikembalikan kepada juragannya. Jadi kembali ke juragan sudah dalam bentuk jadi gitu ya, dalam bentuk jadi. Jadi yang mengerjakan itu bisa ada 4 rumah tangga, bisa 5 rumah tangga gitu ya. Dan dikerjakan di rumahnya masing-masing gitu ya. Dikerjakan di rumah masing-masing. Tukang ngecap sendiri, tukang lorot sendiri, tukang nyolet sendiri, tukang batik sendiri. Nah, itu namanya supply chain innovation. Jadi kita bisa menjadi juragan tanpa harus punya peranggok. Ada yang tidak tahu peranggok? Mbak Lia tahu peranggok nggak, Mbak Lia? Tahu, Pak. Oh, tahu juga ya. Itu kan Pak pabrik. Pabrik kecil-kecilan kayak pabrik itu. Peranggok itu kayak pabrik gitu ya, kayak pabrik gitu. Pabrik tapi untuk tempat bikin batik gitu ya. Itu peranggok lah, kurang lebihnya gitu. Nah, supply chain innovation dalam konteks tradisional sudah dilakukan oleh masyarakat Pekalongan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meringankan risiko, kemudian ada sharing ekonomi, ya, berbagi risiko, kemudian sharing modal. Coba bayangkan kalau dijalankan oleh satu orang, gitu ya, dia butuh modal berapa, harus bayar orang tukang capnya sendiri, bayar tukang lorotnya sendiri. Itu modal yang harus disiapkan sangat besar sekali. Tapi ketika dia bagi-bagi, maka dia berbagi modal sebetulnya. Orang tukang ngecapnya dia berbagi modal, ya kan, waktu dia ngecap itu gitu. Nah, dia akan membiayai sendiri gitu ya. Nanti kalau sudah jadi gitu ya, baru nanti ada bayar gitu ya, dibayar.
Mungkin bisa dibayar mingguan, ada yang dibayar nanti setelah jadi gitu ya, macam-macam model pembayarannya. Artinya bahwa modal itu kemudian terbagi-bagi pada banyak pihak, resikonya juga terbagi-bagi ketika kemudian tidak sesuai dengan standar misalnya, maka juragan bisa mengatakan ini saya seperti ini loh yang saya inginkan stand, tapi kok kemudian dibuat lain, nah mohon maaf saya nggak bisa terima. Berarti berbagi risiko tuh, ya berbagi risiko. Nah, jadi supply chain dalam kondisi konteks digital itu lebih canggih lagi ya, lebih canggih lagi. Kenapa? Karena dia menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lain itu dalam sebuah platform, ya dalam sebuah platform. Dan di situ kemudian ada bagi risiko dan bagi hasil di dalamnya. Ada bagi risiko dan bagi hasil. Contoh misalnya peer-to-peer lending misalnya, atau bicara tentang crowdfunding misalnya, atau bicara tentang aplikasi yang berbasis pada marketplace misalnya. Ya. Jadi semua bisa menjalankan peran masing-masing dengan risikonya sendiri-sendiri, gitu ya. Dan tentunya di situ akan ada muncul yang namanya sinergisitas. Ya. Halo Mas Sebi, lagi dengarkan apa nih Mas Sebi? Halo. Oke, sorry ya, kalau agak mengganggu saya remove ya. Oke ya, makasih ya. Nah, itu ada contoh dari supply chain innovation ya. Nah, kemudian yang kedua, service innovation ya, service innovation. Inovasi dalam pelayanan gitu. Gimana inovasi dalam pelayanan? Dulu mungkin ketika kita masih berpikir konservatif dan tradisional, ketika kita bicara tentang pelayanan, mungkin harus yang muncul adalah orang gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya machine learning, dengan adanya artificial intelligence gitu ya, kita bisa sewa ya, bisa sewa AI itu misalnya untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya mungkin kalau saudara-saudara sekalian pernah berhubungan dengan bank misalnya atau dengan industri keuangan yang berbasis digital gitu, ketika menghubungi gitu ya, maka dia akan bisa menjawab gitu. Bahkan yang paling mudah kita temukan adalah lewat Google Map ya, Google Map. Itu Google Map ketika kita pakai kendaraan, kemudian di depan ada lubang, itu ngasih tahu awas di depan ada lubang gitu ya. Kemudian misalnya ada CCTV misalnya, ya kita kadang heran juga kok ngasih tahu awas di depan ada CCTV gitu ya, ada dalam pantauan gitu ya, lalu lintas gitu. Jadi yang ngomong itu bukan orang tuh ya, atau misalnya ketika kita jalan gitu ya, kemudian kita di depan akan belok sekitar 10 meter lagi kasih tahu ya, belok ke kanan 10 meter lagi. Nah, coba bayangkan itu yang ngomong bukan orang, itu mesin tuh, ya. Itu namanya artificial intelligence yang bicara itu. Ya, yang bicara adalah mesin. Nah, itu service innovation, itu salah satu contoh ya gimana tetap melakukan keep collaboration gitu ya. Tapi bisa optimal gitu ya. Dan bisa memberikan layanan lebih tanpa kemudian harus hadir orang gitu ya. Itu contoh ya, itu contoh. Service innovation yang lain apa? Sebetulnya banyak sekali ya, banyak sekali gitu. Misalnya dalam kalau kita mungkin pernah menjalankan aplikasi marketplace misalnya, sekarang hampir semua yang kita sebut sebagai sebuah kekurangan itu setiap hari selalu diimprove dan dilengkapi ya. Contoh misalnya kita mau membeli barang di aplikasi marketplace misalnya. Kita nggak punya uang. Oh ternyata ada tuh yang kemudian menyediakan pembayaran non tunai misalnya. Jadi kita bisa transaksi tanpa menggunakan uang tunai gitu ya. Oh ini nggak bisa kok dibeli dengan cara tempo bayar tempo. Nah,
muncullah apa namanya service layanan baru berupa pembayaran tempo misalnya. Nah, di situ service innovation dilakukan. Jadi menghandle setiap ada hambatan atau ada keluhan, ada compliance, dan kemudian dilayani, ya, dilengkapi, dipenuhi, ya, dilengkapi, dipenuhi terus begitu, ya, ya, sehingga pelanggan tidak akan lari kemana-mana, ya, karena setiap kali dia ada compliance gitu, ada keluhan, ya, ada komplain, ada komplain. Nah, dihandle dan kemudian dipenuhi, ya, dihandle kemudian dipenuhi gitu. Collaboration innovation saya kira tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada model business innovation, ya, inovasi di dalam bisnis model. Jadi kalau kita mau berbisnis, kita tanpa menginovasi, tanpa kita bisa tanpa bisa mengembangkan fitur-fitur inovasi, fitur-fitur produk kita atau fitur layanan kita, maka biasanya kita akan tertinggal, ya, dari bisnis entities yang lain, gitu. Ya, kita jelaskan 4 saja sebagai strategi inovasi untuk melakukan suatu perubahan di dalam bisnis kita maupun di dalam organisasi kita, ya. Jadi ketika kita sekarang sedang berada dalam suatu organisasi apapun, apakah di dunia pendidikan, apakah di dalam dunia bisnis, maka keempat hal ini sebuah keniscayaan yang saat ini harus kita lakukan, ya. Memperkuat supply chain kita sehingga risiko kita menjadi rendah, gitu ya. Kemudian kita dapat penguatan dari outsource, dari sumber yang lain, ya, dari sumber daya di luar, ya, outsource, kita bisa outsource gitu ya dengan supply chain gitu. Dengan service innovation kita bisa meningkatkan layanan kita dan meningkatkan kepuasan dari customer kita. Dengan melakukan collaboration kita bisa mendapatkan fasilitas yang lebih, ya, dengan adanya kolaborasi gitu ya. Dengan adanya model business innovation kita akan bisa mengembangkan bisnis kita, ya. Oke. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan? Mas Asrofi, kira-kira yang saya jelaskan bisa ditangkap, Mas Asrofi? Ya, insya Allah bisa, Pak. Alhamdulillah. Mas Zainal? Pak. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan, Mas Zainal? Yang soal collaboration innovation itu, artinya kan sepemahaman saya collaboration innovation adalah kolaborasi berinovasi untuk berkolaborasi untuk sebuah inovasi, kan seperti itu, Pak. Nah, kadang-kadang kesulitan atau kelemahan dalam sektor UMKM itu adalah kesulitan dalam pola pengembangan inovasinya, apalagi melakukan sebuah kolaborasi atau kerjasama untuk sebuah inovasi. Karena rata-rata di UMKM itu kesulitan pertama ada ketika produk yang sama itu ada sebuah industri besar masuk, biasanya UMKM ini akan kalah dengan produk dari perusahaan besar yang masuk karena kalah dari inovasinya. Kira-kira langkah seperti apa, Pak, yang perlu dilakukan oleh para pelaku UMKM ini agar mereka juga bisa tetap berinovasi di tengah ketatnya sebuah persaingan dengan industri besar seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Aidil Adha. Ini sebentar lagi kayaknya ada celebration, ya. Idul Adha, ya. Mungkin sebentar lagi ada yang mau ulang tahun. Iya, Pak. Ya, jangan lupa lah undang-undang kita ulang tahun. Siap, syukuran. Ya, Pak. Ya. Makasih. Ini gini, Mas. Jadi collaboration innovation itu adalah inovasi melalui kolaborasi. Jadi dibalik, ya, bukan kolaborasi untuk melakukan sebuah inovasi, gitu. Tapi inovasi melalui sebuah kolaborasi, gitu. Ya, jadi kita balik. Gitu. Maksudnya apa ini? Kita bisa merubah cara kerja kita, kemudian meningkatkan value kita,
kemudian meningkatkan kinerja bisnis kita, usaha kita gitu ya, melalui sebuah kolaborasi. Nah, jadi dibalik ya, bukan kolaborasi untuk menghasilkan sebuah inovasi, tapi sebaliknya ya. Kita melakukan sebuah inovasi melalui sebuah kolaborasi dengan stakeholder yang lain, ya, dengan stakeholder yang lain. Gitu. Ya. Sebagai contoh misalnya, ini kita jangan terlalu bermuluk-muluk ya, jangan terlalu bermuluk-muluk. Satu saja dari elemen bisnis yang kita lakukan berubah itu akan bisa merubah image, akan bisa merubah termasuk merubah revenue kita, merubah sales kita, merubah pendapatan kita. Sebagai contoh misalnya gini, kita pedagang nasi goreng nih, pedagang nasi goreng. Nasi goreng ya pada umumnya gitu ya, ada orang datang gitu, kemudian kita layani, pesan kita layani begitu ya. Satu inovasi kolaborasi misalnya dengan menggunakan platform ya, platform misalnya GoFood misalnya, kita join dengan GoFood misalnya. Kemudian kita dikasih QRIS, kita dikasih QR code ya. Kemudian kita dikasih aplikasi untuk GoPay-nya ya, aplikasi GoPay-nya itu. Nah, apa yang terjadi tanpa harus kita bayar iklan gitu ya, lewat aplikasi platform punya Go ya, lewat GoCar, Gojek dan aplikasi Go lainnya masuk ke GoFood gitu. Kemudian ketika ada orang gitu ya ingin mencari makan tanpa ingin keluar gitu, ketemulah nasi goreng itu, dan kemudian dia pesan, dia order gitu ya. Nah, si penjual nasi goreng itu yang tadinya itu hanya melayani orang datang, sekarang tanpa orang datang pun bisa dilayani. Nah, itu namanya inovasi kolaborasi, kolaborasi dengan platform. Hanya satu saja dia kolaborasi, maka nilai revenue-nya itu akan berubah gitu ya. Ya mungkin tidak langsung signifikan, mungkin naik pesan tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah, seiring dengan pesanannya makin bertambah, maka ratingnya akan naik tuh. Ketika ratingnya naik, maka biasanya kalau diklik nasi goreng yang muncul dia gitu. Itu juga termasuk salah satu bagaimana mengembangkan bisnis model gitu ya. Dari kolaborasi itu akan membangun sebuah bisnis model yang baru gitu. Itu dari sisi marketingnya gitu ya. Kolaborasi dengan platform sudah sedikit mengubah gitu ya. Belum lagi misalnya dia menggunakan brand image misalnya. Dia kolaborasi misalnya dengan Esteller 77 misalnya ya, dengan Esteller 77 misalnya. Nah, kemudian di situ dia lakukan branding misalnya bahwa ini nasi goreng gitu ya, rasa Esteller 77 misalnya. Karena dapat akses dari Esteller 77 misalnya. Nah, brandingnya makin kuat lagi gitu ya. Nah, kemudian dia misalnya ingin meningkatkan tempat ya, tempat misalnya. Lalu dia berkolaborasi nih agar tempatnya itu jangan kumuh gitu ya, pinggir jalan, kemudian kalau hujan ya kena ketampan udan gitu ya. Jadi cari tempat yang agak representatif, kolaborasi lagi gitu ya. Bagi hasil misalnya dengan PJKA gitu ya. PJKA punya toko banyak tuh gitu ya. Ambil satu ya kita sharing. Nah, PJKA itu mau sharing tuh ya. Kalau nggak salah berapa persen tuh 7% atau berapa setiap kali ada revenue bagi hasil dengan mereka gitu. Tanpa harus kita sewa. Wah, punya tempat yang representatif gitu ya, tanpa harus mengeluarkan modal. Jadi kita bisa meningkatkan value bisnis kita dengan melakukan kolaborasi. Oke, cukup jelas ya Mas Zainal ya? Cukup. Oke, terima kasih. Berikutnya, oke. Nah, ini supply chain innovation, ya, supply chain innovation. Ya, supply chain innovation tadi sudah dijelaskan. Nah, misalnya di bidang retail. Di bidang retail itu sekarang ada 3 penguasa besar, saudara-saudara sekalian.
ya di Indomart, Alfamart dan Sampurna Retail Community. Jadi kalau yang di luar ini ada perusahaan retail atau pedagang sembako tidak bergabung di antara tiga itu, biasanya pertama harganya menjadi mahal, gitu ya. Kemudian yang kedua pasokannya tidak terjamin, ya bisa dia ketika belanja barangnya tidak ada, gitu ya. Kemudian yang ketiga dari sisi jaringan pasokan, ya. Kalau kita mungkin tidak bergabung ke dalam tiga pebisnis retail besar ini, maka biasanya kita sulit untuk mendapatkan keragaman variasi dari produk, ya, terutama produk-produk yang mempunyai base massa yang besar seperti Unilever, Indofood, gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana supply chain dijalankan di perusahaan retail yang saat ini berjalan. Ya, kita bisa bayangkan ya bagaimana nanti para pedagang retail lokal itu bisa menghadapi mereka gitu. Rasanya akan menjadi sulit ya, rasanya akan menjadi sulit karena mereka sudah berbisnis dengan menggunakan sistem end to end ya, end to end. Jadi dari produsen langsung ke retailer ya. Di tengah-tengahnya ada perusahaan yang mereka bangun sendiri ya kan. Kalau di Indomart itu menggunakan Indomarko gitu ya. Indomarko itu punya Indofood gitu ya. Jadi perusahaan produsen itu langsung dia sebetulnya punya outlet menjual sendiri sehingga harganya bisa dikendalikan, kemudian dia bisa mengendalikan kualitas, bisa mengendalikan layanannya gitu ya. Dan harganya pastinya bisa dikendalikan. Oke, dan masyarakat nanti pada ujungnya adalah hanya sebagai customer saja, termasuk investor ya. Investor itu nanti bisa dikendalikan dengan jumlah margin tertentu, dia akan memiliki batas batas kembali modalnya ya sesuai dengan yang diinginkan oleh para pemilik modal besar. Itulah kondisi yang ada. Jadi ke depan akan terbentuk berbagai model bisnis yang akan mengeneralisir berbagai model bisnis yang kemudian bisa berjalan secara end to end gitu ya, dari ujung ke ujung itu ada dalam sebuah jalur. Nah, mereka yang bergerak di luar jalur itu biasanya menjadi tidak efisien ya, menjadi tidak efisien. Jadi dia akan efisien kalau kemudian dia masuk dalam sebuah jalur itu ya, dalam jalur itu. Apapun ya, apakah kemudian marketplace, nanti ke depan akan memiliki sebuah keseragaman seperti itu. Gitu. Oke, terus sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ya. Tadi Pak, mohon bertanya Pak, izin bertanya Pak. Ya, Mas Adib silakan. Yang tentang tiga raksasa itu Pak, ada Indomaret, Alfamaret, SRC itu Pak. Jadi nanti memang tiga ini yang akan menguasai pasar gitu Pak ya, pasar retail Pak ya. Ya. Nah, terus ini berarti aroma kapitalismenya sangat kental Pak ya, kalau dihubungkan dengan ekonomi syariah seperti apa Pak? Terima kasih. Ya. Jadi kalau mau dihubungkan dengan ekonomi syariah gitu ya, ini dari sisi mananya dulu gitu ya. Kalau dari sisi dari sisi keadilan gitu ya, kan ada prinsip-prinsip ekonomi syariah ya, ada kesetaraan ya, fairness, ada justice ya kan, kemudian ada sharing ya, ada sharing gitu. Nah, kalau kita mau lihat dari model bisnis yang dijalankan oleh masing-masing tiga raksasa ini, dia tentu nggak akan bisa sustain ya kalau dia tidak menjalankan prinsip-prinsip itu gitu ya, tidak akan sustain. Misalnya dia tidak mau berbagi, sekarang dia mau berbagi kepemilikan. Jadi siapapun kita yang punya modal misalnya bisa mendirikan Indomart dan Alfamart gitu ya. Kemudian dari sisi berbagi dia sharing profit ya, tapi profitnya ada dalam kendali mereka gitu ya. Nah, nanti akan beberapa muncul yang kemudian ada ketidakadilan. Ketidakadilannya adalah pertama dari sisi pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan itu dilakukan centralized ya oleh pihak yang memiliki modal besar. Yang pemilik modal kecil dia hanya menjadi follower saja, dia akan ngikutin. Dia akan yang akan diatur gitu ya, yang akan diatur. Nah, kemudian
Masyarakat kecil yang tidak punya modal ya hanya dia akan menjadi customer saja, menjadi pembeli saja, menjadi konsumen saja. Dia tidak bisa ikut serta dalam proses perdagangan, ya. Dia akan proses dalam perdagangan, gitu. Dia akan hanya sekedar supplier saja untuk pemasok beberapa pasok, gitu ya. Tapi juga tidak menjadi dominan, gitu ya. Nah, di situ pertanyaannya bagaimana? Ya bagaimana keadilan bisa ditegakkan? Ya pemerintah yang bisa menentukan penegakan. Misalnya ini bisa beroperasi di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di jalan provinsi atau di jalan nasional. Dia bisa didirikan. Tapi kalau sudah masuk ke jalan kabupaten kota dan jalan desa itu harus dilarang. Ya, misalnya jadi ada keadilan. Jadi mereka boleh melayani untuk mereka yang berada di jalur jalan 1, ya. Dan maksimal di jalan 2, jalan provinsi. Kalau jalan kabupaten kota seharusnya dilarang. Itu adalah wilayah untuk masyarakat pedagang tradisional. Kalau kemudian pemerintah tidak kuasa melakukan itu pemerintah yang zalim. Ya, zalim, ya. Pasti ada yang tertindas, ya. Pasti akan tertindas masyarakat yang tidak punya apa-apa. Terus pertanyaannya gimana cara melakukan perlawanan? Sebenarnya perlawanannya kalau secara ekonomi adalah berkooperasi. Ya makanya saya berbuih-buih itu ya cerita, ayo kita berkooperasi, tapi kooperasi yang benar, gitu ya. Karena dengan berkooperasi itu akan menimbulkan kekuatan ekonomi dari masyarakat kecil itu, gitu. Ya tapi kita terkadang juga harus melihat sebuah realita, gitu. Masyarakat kita itu adalah individualisme dalam bidang ekonomi, ya. Jadi sekali lagi saya percaya dengan hasil survei saya sendiri, gitu. Ketika ada 212 mau jalan itu, saya melakukan survei itu. Ya, saya survei ini bisa sustain enggak di koperasi yang kemudian menggelorakan adanya swadaya, kemudian berbasis pada religi, keagamaan, semangat keagamaan gitu. Ternyata setelah saya survei gitu ya, dan tidak kemana-mana, hanya di Pekalongan saja, ternyata yang menjadi penentu utama dalam proses dalam pengambilan keputusan berbisnis adalah bicara tentang efisiensi harga, gitu ya. Jadi nanti yang menjual siapapun kalau harganya murah itu yang dituju. Tidak ada saya dapatkan gitu ya, saya dapatkan dalam survei saya itu mereka mengambil suatu keputusan membeli karena itu punya saudara kita sesama muslim misalnya, itu enggak ada. Ya. Jadi realistis saja kalau mau berpikir gitu. Nah, cuma tantangan yang kita akan hadapi adalah bicara kembali kepada strategi gimana cara melakukan. Ya kita harus memilih pemimpin yang amanah gitu ya, pemimpin yang bisa melindungi masyarakatnya gitu ya, harus ada keadilan di dalamnya, harus ada kesetaraan di dalamnya gitu. Ya sepanjang kemudian yang memimpin tidak paham tentang prinsip-prinsip syariah itu, ya akan terjadi namanya zone politikon, zone to zone. Manusia satu akan mengeksploitasi manusia yang lain karena kekayaannya, karena modalnya, ya karena kekuasaannya. Gitu. Jadi tidak ada daya untuk melakukan sebuah kebijakan atau keputusan yang kemudian kembali kepada hati nurani. Nah, hati nurani itu juga bisa ya bisa salah jalan kalau tidak dituntun dengan syariah. Ya itulah kondisinya. Ya. Oke, sudah cukuplah ya, Mas. Iya, cukup. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, rantai pasokan, saya kira ini beberapa kali saya sudah pernah ceritakan ya di kasusnya Tanihub ya, bagaimana mereka mengkurasi hasil-hasil pertanian dan kemudian mereka mendapatkan pasokan benih, pasokan modal, ya pasokan tenaga kerja dan mendapatkan channel untuk market mereka, pasar mereka, melalui sebuah aplikasi, melalui sebuah platform aplikasi, ya. Dan kemudian masing-masing bisa mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan porsi masing-masing, ya, dan sesuai dengan risiko yang ditanggung juga. Itu Tanihub ya.
Nah, service innovation, saya kira kita sudah sering mendapatkan layanan lewat e-commerce, ya, lewat e-commerce atau lewat marketplace gitu. Ya, saya kira tidak perlu saya jelaskan. Semua sudah pernah mengalami ya, membeli online. Kita membeli lewat online itu sudah punya pengalaman. Itu salah satu contoh dari inovasi pasokan rantai nilai. Kemudian inovasi kolaborasi tadi juga sudah saya jelaskan gitu ya, bagaimana kita bisa melakukan sebuah inovasi melalui sebuah kolaborasi sehingga layanan kita memiliki nilai tambah dan kemudian kita memberikan tingkat kepuasan yang lebih baik kepada customer kita gitu ya. Oke, saya kira demikian. Yang terakhir adalah model bisnis. Ya, model bisnis itu seperti halnya misalnya kita biasanya berjualan. Jadi model bisnis itu bisa artinya model bisnis itu apa sih? Model bisnis itu adalah cara untuk mencapai tujuan, ya, cara untuk mencapai tujuan ya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah terskemakan, itu namanya bisnis model yang sudah diskemakan. Jadi misalnya bisnis berdagang fashion misalnya. Ya, pada umumnya untuk berdagang fashion itu kita bisa punya toko, punya outlet gitu ya, punya outlet. Kemudian di situ ada yang jaga, kemudian di situ ada stok, ada persediaan gitu ya. Dan kemudian proses jual beli dilakukan ketika orang pembeli datang ke outlet kita, kemudian melakukan sebuah proses tawar-menawar dan kemudian deal dan kemudian terjadi pembayaran misalnya. Itu adalah model bisnis yang berlaku secara tradisional. Nah, terus model bisnis yang lain sama-sama berdagang gitu ya, tapi menggunakan fasilitas marketplace. Maka yang dilakukan kita tidak perlu ada ruang, tidak perlu ada toko gitu ya. Kita hanya perlu melakukan beberapa tahapan tindakan dari mulai mendapatkan gambar produk yang kita mau jual, kemudian kita upload, kemudian kita tentukan harganya gitu ya. Kemudian kita pantau gitu ya, kemudian ketika ada pembelinya pun kita nggak pernah tahu siapa pembelinya gitu ya, wajahnya seperti apa gitu, kita nggak pernah lihat itu, tapi yang muncul adalah akun transaction gitu ya, ada beli gitu ya, kemudian ada transfer ya, kita nggak pegang uangnya, langsung masuk rekening, hanya muncul notifikasi masuk uang gitu ya, 240.000. Nah, jadi semuanya kita terotomisasi dan baru kemudian secara fisik kita kirimkan barangnya. Nah, itu model bisnis juga ya, sama-sama trading gitu ya, retail juga, tapi memiliki model bisnis yang berbeda. Itu yang disebut dengan model bisnis. Nah, menginovasi melalui model bisnis itu bisa dilakukan. Jadi saudara sekalian bisa melakukan cara pola dalam transaksi gitu dengan model bisnis yang bisa dikembangkan ya, sehingga memberikan value yang lebih besar. Baik, terima kasih atas perhatiannya sampai di sini, dan kalau ada suatu hal yang kurang mohon maaf apabila ada yang salah, dan mungkin barangkali itu kekurangan dan kesalahan saya, tapi kalau ada sesuatu yang menginspirasi itu adalah datangnya dari Allah untuk kebaikan kita, untuk penguatan ya ad-din kita insyaallah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq, alaikum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.